Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sepatutnya bersyukur pada hari ini kita dipertemukan dalam acara Qalbun Salim bersama untuk mendengarkan ilmu dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Yani, dan juga telah hadir ibu-ibu majelis taklim Miftahul Jannah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Bagaimana kabarnya Bapak? Sudah saya semuanya. Untuk sekalian, Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan pada hari ini Qalbun Salim disiarkan dari Masjid Imamuddin Sumberwadung. Tema kita pada hari ini adalah sangat menarik dan yang berkaitan dengan akhlak mulia. Seperti biasa, untuk memperdalam ilmu kita, mari kita dengar bersama tausiah bersama Bapak Ustadz Ahmad Yani. Monggo Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa, pemerhati, pecinta Qalbun Salim NTV, dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang tercinta dan yang kami cintai. Wabil khusus ibu-ibu muslimat NU Majelis Taklim Miftahul Jannah Desa Sumberwadung yang terhormat dan yang kami hormati. Pemirsa pemerhati dimanapun Anda berada, wabil khusus ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat dan yang kami hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini masjid dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan sebagai amal yang soleh soleha. Amin. Yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah. Oke pemirsa, pemerhati Qalbun Salim, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah, pada kesempatan ini saya akan mengkaji hadis ke-18 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun kajian ini sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu. Muslimin, siap. Muslimat, siap. Masjid Imamuddin, siap. NTV, luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta.
bertakwalah kalian di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik niscaya akan menghapus perbuatan jelek tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah, berakhlaklah, bermasyarakatlah, berinteraksilah dengan masyarakat, dengan manusia, dengan siapapun saja bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk ittaqillaha haitsuma kunta. Masalah takwa ini sudah saya kaji pada episode sebelumnya. Kemudian wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ini pun juga sudah saya kaji pada episode sebelumnya. Untuk Masjid Imamuddin, untuk Majlis Ta'lim Miftahul Jannah, kebagian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya, kebagian masalah akhlak, ya, akhlak yang baik. Kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak yang baik. Mudah-mudahan semuanya dikasih kekuatan oleh Allah. Amin. Dikasih taufik oleh Allah. Amin. Dikasih hidayah oleh Allah. Amin. Sehingga kita bisa berakhlak baik dimanapun berada. Amin. Karena yang bisa memberatkan, sesuatu yang paling bisa memberatkan timbangan amal kita, ini termasuk akhlak yang baik. Kalau kita punya modal akhlak baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun kita berada, insya Allah kita selamat. Ya, kalau kita bisa berakhlak yang baik, dimanapun saja kita hidup, insya Allah kita akan diterima oleh saudara-saudara kita. Ya. Jadi wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Berakhlaklah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ai bisa jiatin wa tab'in. Artinya akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak itu adalah tabiat, karakter, sifat yang tertancap, sifat yang mendarah daging pada jiwa manusia. Kalau sifat ini, ya, sifat yang mendarah daging dalam jiwa manusia, ini kalau baik, maka muncullah akhlak yang baik. Tapi kalau jelek, maka muncullah di situ akhlak yang jelek. Ya. Jadi bihulukin, dengan apa? Dengan akhlak, dengan tabiat, dengan karakter. Hasanin ingkang sae, ya. Ai jamilin, artinya yang baik, yang bagus. Contohnya bagaimana? Kamulatofatin, seperti welas, ya, saling mengasihi, lemah lembut kepada siapapun saja, ya. Tapi kalau ibu-ibu jangan obrol lemah lembut, Bu. Ya, kalau bapak enggak masalah. Ya, kalau ibu obrol lemah lembut, bahaya ini nanti. Ya, ya, karena sangat membahayakan nanti kalau ibu-ibu. Jadi artinya mulatofah, artinya kepada anak kecil kita sayang, kepada orang yang tua kita menghormatkan, begitu. Mulatofah, ya. Jadi artinya kita di situ menyayangi yang kecil. Jangan mentang-mentang kita yang paling tua. Jangan mentang-mentang kita di situ yang paling dewasa, kemudian yang kecil gimana? Itite kata orang Madura, ya, Pak. Ya. Diinjek kata orang Betawi. Iya, Bu. Nah, diitek kata orang Jawa. Terus diinjak-injak kata orang Inggris, dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian contohnya lagi watolaqati wajhin, wajah yang berseri-seri. Artinya gak mencucu, kecut, koyok rujak, kecut itu jangan. Ya. Apa beratnya kita di situ wajah yang berseri-seri bertemu dengan tetangga kita. Monggo, tore, saking pundi, dalem. Kan eco toh? Eco. Ibu-ibu tadi saya sapa kan.
Muslimat tadi ibu-ibu kan dalam. Ini contoh daripada akhlak yang baik. Karakter yang baik ya. Jadi mula wa tolakoti wajhin, wajah yang berseri, wajah yang di situ enak ya, enak disawang, enggak mencucu saja setiap hari ya. Sehingga sing nyawang iki lho, gitu. Sing nyawang iki sumpek ndelok orang semacam itu ya, Bu. Ya. Sumpek ndelok orang sing mencucu tanpa senyum sedikit pun ya. Disopo tanggane, nyapok. Sitoke disopo tanggane, arep ah. Nah, itu orang-orang adu raya, Bu. Nah. Tuan muda. Hah? Tuan muda ya. Jadi begitu ya. Jadi salah satu contoh akhlak yang baik kita di situ wajah kita enggak kecut. Kecut itu bukan berarti wajahnya enggak cantik, tidak apa? Kecut itu bukan berarti orangnya itu apa? Harus cantik, tidak ya. Kecut ya kecut. Kecut itu masih cantik ya kecut kalau kecut ya. Kalau wajahnya itu enggak berseri, mencucu saja walaupun cantiknya hilang. Ya, Bu. Tapi kalau wajahnya kurang cantik tapi berseri-seri, ajer, bagus penak disawang, cantiknya naik 100%, Bu. Ya, cantiknya naik 100%. Maka oleh karena itulah mari kita membiasakan diri kita untuk berakhlak yang baik. Oke pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian pada saat ini, ya. Tapi sebelumnya saya sapa lagi bapak-bapak muslimin, siap. Muslimat, siap. Masjid Imamuddin, siap. NTV. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Hits. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Kolbun Salim NTV dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kita kembali lagi di acara Kolbun Salim bersama Al-Ustadz Ahmad Yani. Terima kasih. Oke, pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah yang terhormat dan yang kami hormati. Mari kita lanjutkan kajian pada saat ini. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Beliau ditanya an aksarima yudkhilun nasa al jannah. Beliau ditanya tentang apa saja sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Rasulullah ditanya semacam itu. Jadi kalau bahasa kita ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah sing paling kathah nggih, sing paling kathah saged menyebabkan manusia niku saged mlebet surga niku napa? Apa yang paling banyak itu? Maka jawabannya Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Itu yang banyak memasukkan manusia ke surga. Ini tiket yang utama ibu-ibu. Sampean bingung, enggak usah bingung-bingung mau masuk surga. Bagaimana caranya? Enggak usah bingung-bingung. Ini sudah ada tiketnya. Ya, banyak orang yang megang ini. Kalau megang ini panjenengan tiket ini, insya Allah lancar masuk surga. Ya. Apa? Taqwallah dan husnul khuluq. Ya ringkas sih ucapannya, ringkas. Rasulullah ini ringkas ucapannya. Taqwallah dan husnul khuluq. Tapi berat ini Pak. Ya. Takwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini takwa kepada Allah. Kalau husnul khuluq, berakhlak yang baik. Ini ringkas, seolah-olah mudah, tapi prakteknya yang berat, Bu.
ya, prakteknya yang berat. Kalau perintah sih masih enak, masih penak kalau perintah itu. Melaksanakan perintahnya Allah dalam masalah ini, masalah takwa nggih. Melaksanakan perintahnya Allah itu masih penak. Karena apa? Kita dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita. Gitu. Contohnya, kita sholat, diperintahkan untuk sholat. Ya semampu kita sholat. Ya, semampu kita untuk sholat. Artinya semampu kita bagaimana? Mampu berdiri, ya berdiri. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring dengan kepala berada di utara. Gak mampu berbaring, silakan telentang. Pakai isyarah dengan mata. Kalau itu gak mampu, pakai isyarah dengan hati. Itu lagi gak mampu, ya sudah, selamat jalan. Ya, selamat jalan. NTV mengucapkan selamat jalan kepada ibu-ibu yang sudah nggak mampu ini lagi ya. Nah, itu. Jadi begitu. Kalau masalah perintah kita dituntut semampu kita, ya. Tapi kalau masalah larangan itu secara totalitas ibu-ibu. Ya. Jadi nggak ada ceritanya Homer minuman keras dilarang, tak nyoba sedikit saja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Siti nggak boleh. Kalau larangan totalitas nggak boleh. Kalau larangan, misalnya apalagi ngerasani bu, ini paling nikmat ini ya, larangan paling nikmat ini ngerasani ya, ghibah ya ibu-ibu, ya, apalagi pagi-pagi ya nggak ada kegiatan hari Ahad ya, habis nonton NTV lagi ya, sambil bincang-bincang ngopi-ngopi, nggak terasa akhirnya melayu ninti-ninti, ya, artinya kita tenggelam dalam gunjing tetangga kita. Ini sangat ini berdosa, ya, berdosa. Jadi kalau larangan ini loh, kalau kita bisa menjauhi larangan luar biasa. Kalau orang melaksanakan perintah itu wajar, banyak yang mampu, yang sholat banyak yang mampu, ya, yang zakat banyak, yang sedekah banyak. Tapi yang berat ini menjauhi larangan, gitu loh. Kalau ibu-ibu top, ya, ibu-ibu Miftahul Jannah pagi-pagi ketika kumpul-kumpul ada yang mau ngerasani, stop. Kata NTV kemarin gimana? Kan gitu. Ini top magortop ini, Bu, ya. Stop ngerasani, stop gibah. Ah, ini top magortop. Ya. Menjauhi larangan ini luar biasa. Nah, ini kandungan daripada taqwallah. Makanya taqwallah ini sangat singkat sekali. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan, ini tiket utama kita untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluq. Baik akhlaknya, berakhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum ahsanukum akhlakon." Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Jadi bukan yang paling baik dari kalian yang paling cantik, bukan. Yang paling seksi, bukan. Yang paling perkasa, bukan. Yang paling kaya, bukan. Yang paling turunannya darah biru, bukan. Tapi akhlaknya yang baik, siapapun Anda. Dari mana latar belakang Anda. Tapi kalau akhlaknya baik, itu kata Rasulullah, khiyarukum, yang paling baik di antara kalian adalah ahsanukum akhlakon. Paling baik akhlak, yang paling bagus akhlaknya. Ya. Terus kemudian wa anil Hasan radhiyallahu taala anhu annahu qol, dari Sayyidina Hasan, ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Sayyidina Hasan, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya beliau pernah dawuh, ya, man u'tiya husna suratin, barang siapa yang dikasih wajah yang cantik. Bagi ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak cantik, Bu, ya. Kalau bapak-bapak berarti dikasih wajah yang tampan, ya. Jadi barang siapa dikasih wajah yang tampan, ya, dan dikasih wajah yang cantik, nah misalnya gitu. Terus kemudian wahulukon hasanan, dan dikasih akhlak yang baik oleh Allah.
cantik, ganteng, akhlaknya baik. Ini barang antik ini, Bu. Ya, barang antik ini. Kemudian wa zaujatan solehatan. Istri yang soleha, Pak. Jadi bapak-bapak misalnya dikasih apa oleh Allah? Dikasih wajah yang tampan. Kemudian dikasih akhlak yang baik. Setelahnya itu dikasih istri yang soleha. Itu. Terus ada yang protes. Kalau saya nggak punya yang soleha, gimana? Apa boleh cari lagi? Itu urusan bapak sih. Ya, mau cari lagi, mau cari yang soleha, silahkan. Tapi urusannya dengan ibu-ibu, saya nggak tanggung. Ya, Qalbun Salim nggak nanggung. Silahkan bertempur sendiri di situ ya. Jadi wazaujatan solehatan, punya istri yang soleha plus cantik lagi misalnya, tapi nggak disebutkan cantik di sini untuk ceweknya ya. Ya berarti kalau ibu-ibu ini diberi apa? Diberi suami yang soleh. Bagaimana orang yang semacam ini? Orang yang dikasih oleh Allah rupa yang bagus, ya, yang indah. Kemudian dikasih akhlak yang baik. Kemudian istri yang soleha atau bagi ibu-ibu suami yang soleh. Ini bagaimana? Faqat ya khairayid dunya wal akhirah. Maka sungguh orang ini dikasih paling baik-baiknya dunia dan akhirat. Wes, gak enek manis yang lebih apik daripada ini sudah. Wajah ganteng. Terus akhlak baik. Bucu soleha, enak top nih Pak. Bucu lek soleha top makor top pokoknya. Nih Pak, dikei duit 50.000 nompo, nih Pak. Gak dikei yo nompo, kan ngoten. Mboten apa, mboten ngomelai mboten nggih. Heeh. Baca alek pengapesane ibu-ibu itu kan uang, Pak, ya. Uang. Nggih, Bu, betul, Bu. Apes enggak dengan uang? Kalau enggak apes berarti soleha semua ini. Amin. Amin ya. Jadi gitu. Jadi yang paling terbaik dunia dan akhirat itu apa? Yaitu wajah ganteng, akhlak baik, buju soleha. Top itu wis. Gitu nggih. Top. Gitu. Orangnya jelek tapi soleha. Atau soleh ini naik kecantikannya, Pak. Gitu. Kecantikannya naik 30%. Ya. Tapi sudah enggak apa namanya? Wis gak ayu, gak soleh habisan. Wis min 30%. Gitu. Oke gitu ya, Pak. Nah, begitu juga sudah enggak soleh, gak enak pisan di sawang. Wis. Ini bagaimana? Yaitu juga anjlok 40%. Tapi gak pating ganteng kok soleh, Bu. Ya naik 50% lah. Enggak sampai 100% tapi ya. Nah. Oke, jadi maka sungguh dia telah dikasih paling baik-baiknya dunia dan akhirat. Pokoknya dikasih 3 perkara itu tadi. Ibu-ibu yang saya hormati, yang berbahagia, ya. Ini waruya bisanadin hasanin, ya. Diriwayatkan dengan sanad yang baik. Anil Hasan an Jadil Hasan. Antik ini, Bu. Ya, antik. Lafadznya antik, kalimatnya antik. Waruya bisanadin hasanin anil Hasan an Jadil Hasan. Inna ahsanal hasan al hulukul hasan. Nah, ini bagaimana keterangannya kok Hasan ini ini bagaimana keterangannya? Akan saya terangkan pada segmen berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Hits. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan acara Qalbun Salim di NTV dan kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita kembali lagi di acara Qalbun Salim bersama Al-Ustadz Ahmad Yan. Terima kasih waktunya. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, wabil khusus ibu-ibu dan bapak-bapak muslimat, muslimin, muslimat,
Miftahul Jannah yang terhormat dan yang kami hormati. Mari kita lanjutkan kajian pada saat ini. Tadi saya sebutkan Anil Hasan, Anil Hasan, Anil Hasan, Anil Hasan. Ada 4 Hasan di situ ibu-ibu, ya. Anil Hasan, Hasan yang pertama adalah Hasan bin Sahal. Hasan bin Sahal, Hasan yang pertama. Kemudian Anil Hasan, Hasan yang kedua adalah Hasan bin Dinar, Hasan yang kedua. Kemudian Anil Hasan lagi adalah Hasan Al-Basri. Kemudian yang keempat adalah Hasan bin Ali, ya. Jadi Sahal bin Hasan, kemudian Hasan bin Sahal, Hasan bin Dinar, Hasan Al-Basri, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Anjadil Hasan, dari kakeknya Hasan. Artinya dari kakeknya Sayyidina Hasan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsanal hasan al-hulukul hasan." Sesungguhnya paling baiknya perkara-perkara yang baik itu adalah akhlak yang baik. Ya. Jadi banyak kebaikan, tapi yang paling baik adalah akhlak yang baik. Itu. Jadi di antara kebaikan, maka yang paling baik adalah akhlak yang paling baik. Nah. Kemudian waqala Abu Hasim rahmatullahi taala alaihi. Abu Hasim, semoga rahmat Allah tercurahkan padanya, beliau berkata, min su'il huluki fir rajul, termasuk sebagian tanda orang laki-laki yang akhlaknya jelek. Nah ini, ibu-ibu silakan nanti bapak-bapak ada tanda ini tidak, ya. Kalau bapak-bapak punya tanda yang akan saya sebutkan, ini berarti bapak-bapak punya akhlak yang jelek. Tapi kalau nggak punya tanda ini, berarti bapak-bapak di situ akhlaknya baik. Artinya nggak usah dilepas, eman-eman ya, ya eman-eman. Ayyadkhula ala ahlihi wahum fi sururin yadhakuna fayatafarraqu khaufan minhu. Tandanya seorang laki-laki yang jelek akhlaknya adalah ketika dia masuk ke keluarganya, ya, sementara keluarganya dalam kondisi gembira dan tertawa, happy, enjoy, nggak ada masalah, ya. Tiba-tiba sang laki-laki ini datang, akhirnya semuanya buyar, pure buyar, takut padanya. Ini berarti sinyal, tanda bahwa laki-laki tersebut akhlaknya jelek. Ibu-ibu dengan anak-anak di rumah lagi santai, bincang-bincang, enak, tertawa-tertawa, enak pokoknya wis. Lah tiba-tiba bapak-bapak datang, buyar kabeh, mlebu ning kamar kabeh. Wis ayo ngaling-ngaling. Menghindar semuanya. Lah ini bagaimana? Ini tanda akhlaknya jelek. Kecuali lu Bu, kecuali ya Bu, jangan dimakan mentah ini. Kecuali ibu-ibu dalam berbuat yang tidak benar. Katakanlah melakukan sesuatu yang tidak benar, berkelompok, ya. Akhirnya bapak-bapak datang, "Weh, ayo ngaling-ngaling, bapak itu kok." Ini bukan berarti akhlaknya bapak jelek, tapi bapak ini apa? Artinya orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, enggak jelek kalau masalah ini. Yang dimaksud di sini ibu enggak bersalah. Ibu enggak punya masalah, santai-santai saja di rumah dengan keluarga, enak, enjoy. Begitu datang bapak buyar kabeh wedi. Ini menunjukkan akhlaknya jelek. Sebaliknya begitu, bapak-bapak lagi enak-enak santai dengan anak-anak di rumah. Begitu ibu datang langsung ngasih kode, kuntilanak teko. Ya, sundir bolong Pak. Sundir bolong teko. Buyar kabeh karena takut. Ini bagaimana? Ini sinyal bahwasanya ibu di situ akhlaknya jelek. Kalau ini enggak ada, berarti akhlaknya apik, gak menjadi benalu di tengah-tengah keluarga. Begitu juga di antara teman-teman, okay? Di antara kelompok Miftahul Jannah, enak-enak lagi ngaji, ya, santai-santai, datang orang satu, buyar kabeh, berarti orang itu akhlaknya jelek. Buyar kenapa? Karena takut padanya. Ini sinyal bahwa orang itu jelek akhlaknya.
Wa kadzalika min su'i khuluqihi, begitu juga termasuk tanda kejelekan akhlaknya apa? Hurubul kitati minhu wa su'udil kalbati al-haid khaufan minhu. Kucing lari, anjing lari naik pagar karena takut pada orang itu. Ya. Ibu-ibu punya kucing, bapak-bapak datang, wale kucingnya putih. Ini apa? Menunjukkan bapak-bapak di situ akhlaknya berarti kurang nih kucing. Enek kucing melepuh di powedongi balik. Gitu nggih. Utawa enek anjing lagi santai-santai, bapak-bapak datang, anjingnya naik ke atas tembok lari, melompat pagar anjingnya. Ini menunjukkan apa? Akhlaknya di situ jelek. Anjing saja nggak mau kok. Iya toh? Anjing saja nggak mau. Dan juga ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu juga begitu. Ada kucing di rumah Bapak. Kucingnya lagi nyantai-nyantai, ya. Ibu datang, wapur kucingnya. Ibu akhlaknya kurang baik dong. Ya. Kurang baik akhlaknya. Kucing saja takut. Ada ibu, ada anjing, ibu datang langsung anjingnya melompat di mana? Melompat pagar. Ini bagaimana? Menunjukkan akhlaknya ibu di situ jelek kepada hewan, ya. Jangan kita walaupun kepada hewan sebagai akhlak yang baik, mari kita tetap welas juga kepada hewan, pada semut, pada kucing lah. Barangkali di kamar mandi ibu-ibu, bapak-bapak ada semut mau apa? Mau hanyut oleh air, ya kita selamatkan. Barangkali dengan kita berakhlak baik dengan cara menyelamatkan semut tersebut, itu ridhonya Allah ada di situ. Ya, bisa saja semacam itu. Karena banyak jalan menuju keridhaan Allah. Ya, kemarin pada episode sebelumnya, ya, ada orang itu cuman ibu-ibu jalan-jalan misalnya, ya, menemukan kertas, di situ ada tulisan Arabnya, ada asma Allah, diselamatkan, dibersihkan, dikasih minyak wangi, dicium, terus kemudian ditaruh di tempat yang mulia. Jalan-jalan lagi, nemukan tulisan kayak gitu. Akhirnya bagaimana? Berkat perbuatan baik semacam itu, ya, berkat berbuat baik kepada apa namanya? Pada asma al-mu'adzam, ya, al-asma al-mu'adzam, nama-nama yang diagungkan, itu bagaimana? Bisa menjadi wali orang ini, ya. Beliau adalah Bishr bin Haris al-Hafi, begitu. Gara-gara semacam itu bisa jadi wali. Jadi banyak jalan untuk menuju keridhaan Allah. Termasuk dalam Ya Allah, dalam salah satu kitab pernah diterangkan ada seorang laki-laki, Bu, punya istri galak, ya. Jadi punya istri galak ini pun juga bisa menjadi sarana orang tersebut untuk mendapatkan ridho Allah. Ada seorang laki-laki istrinya galak, ya. Dia pergi mencari kayu bakar di hutan, datang temannya. Kemudian di situ tanya temannya ini, kemana suami sampean? Jiku kayu ning alas, mugi-mugi gak mulai, sedang mati ning kono, sedang mati ae ngoten. Kalau celometan, ngoten nggih. Padahal sang suami di situ mencari kayu bakar. Akhirnya bagaimana? Setelahnya itu datang sang suami dengan seekor macan. Kayu bakarnya dibawa oleh macan, gitu. Nah, kemudian setelahnya itu pada suatu ketika hadir lagi ini sang teman, ya. Teman datang lagi ke situ, Terus ternyata istrinya ganti. Ya, istrinya ganti. Terus lemes kalem ngoten. Pundi Bapak? Bapak tengalas golek kayu bakar. Ngoten niku. Monggo jenengan rantos, enak pokoke, nyenengke pokoke. Ngoten nggih. Kemudian datang si bapak ini datang mengambil kayu. Ternyata dibawa sendiri, enggak dengan harimau. Ditanya, "Loh, kenapa sekarang kok dengan harimau, kok enggak dengan harimau, kok sendirian sekarang?" "Iya, dulu saya dengan harimau tunduk pada saya karena saya bersabar atas akhlak yang jelek daripada istri saya. Sekarang istri saya ganti akhlaknya baik, akhirnya harimau sudah enggak mau tunduk kepada saya." Ya. Jadi jalan menuju Allah, menuju keridhaan Allah untuk menjadi wali Allah itu banyak, ya. Oke, ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Hit. Baiklah, hadirin berbahagia, pada acara ini adalah sesi tanya jawab yang mau ditanyakan kepada Ustadz setelah tausiah didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rokayah dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Di sini saya akan mengajukan suatu pertanyaan tidak menyimpang dari materi yang Ustadz sampaikan tadi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana menyikapi seorang suami atau istri yang akhlak jelek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Langsung Apakah- dijawab ya? Monggo. Oke, langsung dijawab. Pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana sikap kita menyikapi suami yang atau berakhlak? istri? Suami ya, Atau suami yang sebagai seorang istri ya, Suami atau istri suami atau istri yang Yang berakhlak jelek. Nah, ini sebelumnya saya tanyakan dulu ibu-ibu masih cinta apa tidak itu? cinta. Masih cinta kan Bu? Masih cinta ya Bu? Masih cinta kan? Nah, kalau masih cinta, oke. Cinta itu mahal harganya Bu, ya. Cinta itu bighairi ikhtiarin. Cinta itu datang tanpa adanya ikhtiar. Jadi karena cinta itu datang bighairi ikhtiarin, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kita mencintai seseorang. Karena cinta itu datang bighairi ikhtiarin, tanpa adanya upaya. Ya, makanya jangan heran kalau moro-moro saya cinta itu, saya cinta ini, saya cinta padanya. Jangan heran, karena apa? Cinta itu nggak bisa diupayakan. Ya, mau berusaha untuk cinta nggak bisa, karena cinta itu bighairi ikhtiarin. Cinta itu datangnya tanpa adanya ikhtiar. Itu anugerah dari Allah. Karena ini anugerah dari Allah, ya, maka ketika ada seorang laki-laki itu berpoligami, maka tidak dituntut untuk adil dalam cinta. Ya, tidak dituntut adil untuk dalam cinta. Oke, nanti akan saya jelaskan pada segmen berikutnya. Waktu saya serahkan kepada Mbak Hit. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan acara Kolbun Salim NTV. Dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita kembali saksikan acara Kolbun Salim bersama Al Ustadz Ahmad Yan. Terima kasih. Baik pemirsa Merati di rumah dan yang hadir di Masjid Imamuddin yang terhormat dan yang kami hormati. Saya lanjut jawaban saya tadi, bahwasanya cinta itu datang bighairi ikhtiarin. Karena cinta itu datang bighairi ikhtiarin, tanpa adanya upaya, moro-moro datang dewe, anugerah dari Allah. Maka ketika kita poligami, ya, ketika seorang laki-laki poligami, maka tidak dituntut untuk adil dalam cinta. Silakan mau mencintai yang mana, yang paling muda yang dicintai, monggo, yang paling dicintai. Atau yang istri tua yang paling dicintai karena punya masa lalu, silahkan, nggak ada masalah. Cuman kebijakan harus tetap sama, perilaku harus tetap sama. Masalah hati, silahkan mana yang paling dicintai. Nah, ini dari sini bagaimana bahwa cinta itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau ibu-ibu terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sikap kita, sikap ibu-ibu kalau bapak-bapak di situ akhlaknya jelek, atau sebaliknya bapak-bapak menyikapi ibu-ibu yang di situ akhlaknya jelek, bagaimana? Maka jawabannya adalah bersabar. Ya, jawabannya adalah bersabar. Karena apa? Kalau ibu-ibu bersabar terhadap kejelekan akhlak dari bapak-bapak, maka ibu akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan Allah kepada Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri daripada Fir'aun. Gitu. Begitu juga bapak-bapak. Bapak-bapak juga sabar. Maka bapak-bapak sabar atas jeleknya akhlak ibu-ibu. Maka bapak-bapak akan mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Sabar kalau memang cinta, sabar, ya, sabar.
Jadi, tapi harapan kita semua, mudah-mudahan semuanya nggak punya masalah seperti ini ya. Bapak-bapak akhlaknya baik, ibu-ibu pun juga akhlaknya baik. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Bu Asih dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Sumberwadung. Kami mau bertanya Ustadz, apa faktor terbesar akhlak seseorang jadi jelek? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wasi ya. Dari Majelis Miftahul Jannah, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Apa faktor utama seseorang itu akhlaknya menjadi jelek? Nah, sebelum saya jawab, saya akan bercerita. Dulu ada seseorang ingin berziarah, ya Pak. Ingin berziarah itu ingin berkunjung. Jadi ziarah itu artinya berkunjung, bukan hanya ziarah itu bukan hanya kepada kuburan saja, tidak. Jadi kepada orang yang hidup juga berziarah, kepada kuburan juga berziarah. Nah, dulu ada orang ingin berkunjung, ingin berziarah, kalau sekarang nyabis dan orang Madura ini. Kalau katanya orang Jawa mau sowan. Kepada siapa? Kepada seorang waliullah. Orang yang kondang wali. Setelah sampai masyarakat ini, orang laki-laki ini sampai di rumahnya sang wali, ketika mengucapkan salam, ternyata yang keluar dari rumah adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang di situ nampak sifat sombongnya. Ya, akhlaknya jelek wes. Angkuh, congkak, gak minaknya pokoknya. Bahkan si laki-laki ini mengucapkan salam nggak dijawab. Petita petitu, jere wong Jawa petita petitu ya. Anggap sekali ya. Akhirnya bagaimana? Sang laki-laki ini mencari info. Siapa sebenarnya pemuda tersebut yang berada di rumahnya sang wali itu tadi? Maka dia mendapatkan kabar ternyata pemuda tersebut ya anaknya wali itu tadi. Ya. Anaknya wali, pemuda itu yang sombong congkak, nggak punya aturan, akhlak yang jelek, ya anaknya wali itu tadi. Gitu. Kemudian datang lagi si laki-laki ini ke rumah sang wali itu tadi. Ketika mengucapkan salam, maka yang keluar walinya. Walinya keluar dengan penuh sopan, sumeh, enak nih pokoknya wis. Mengucapkan salam dijawab, ya. Begitu tawaduk, begitu sopannya, nyaman pokoknya bertemu dengan sang wali tersebut. Akhirnya laki-laki ini semakin heran. Siapa orangnya? Kok apa yang terjadi ini? Bapak ngapi, bapak sopan, bapaknya tawaduk, anaknya kurang ajar. Kenapa ini kok terjadi? Semakin heran. Kalau tadi memang heran, ternyata pemuda itu adalah anak dari wali itu tadi. Sekarang begitu tahu pada walinya begitu sopannya, begitu tawaduknya, begitu ramahnya. Semakin heran, apa yang terjadi ki? Bapak akhlaknya api, anaknya kok akhlaknya jelek. Apa yang terjadi? Sangke penasarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, akhirnya tanya. Kalau bahasa kita ya, Pak Kiai atau Pak Wali kan gitu ya, Pak Kiai. Kenapa panjenengan berakhlak begitu baik, tapi anak panjenengan kok seperti itu? Sang wali itu menjawab, sampean gak usah heran terhadap tingkah laku anak saya. Ceritanya begini, dulu saya pernah kelaparan. Kemudian dari kelaparan saya ini terdengar oleh tetangga saya. Akhirnya tetangga saya membawakan makanan ke rumah saya. Dan makanan tersebut yang dibawa ke rumah saya adalah makanan subhat. Apa itu makanan subhat? Makanan yang belum jelas status halal dan haramnya. Ya. Bukan haram, bukan. Belum jelas status halal dan haramnya. Akhirnya saya makan makanan yang subhat tersebut. Kemudian setelah saya makan, perut saya menjadi kenyang.
Setelah perut saya menjadi kenyang, maka timbul hasrat saya untuk menyetubui istri saya, untuk mengumpuli istri saya. Akhirnya saya kumpuli istri saya, kemudian istri saya hamil, maka lahirlah anak itu. Jadi anak ini dilahirkan dari nutfah, dari sperma yang dihasilkan dari makanan yang subhat. Ya. Dari makanan yang rembang-rembang, ini baru makanan rembang-rembang, makanan yang subhat. Kayak gini hasilnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan makanan yang haram? Mestinya dampak negatifnya lebih besar. Hasil perjudian, hasil pelacuran, hasil korupsi dimasukkan ke dalam perut anak kita, maka di situ akan merusak akhlak daripada anak kita. Maka jawabannya, apa faktor terbesar anak tersebut menjadi jelek akhlaknya? Adalah makanan subhat atau makanan yang tidak halal alias haram. Begitu ya Bu Wasi? Oke. Sekarang bapak-bapak barangkali ada yang tanyakan bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama pengurus takmir Masjid. Mau tanya Ustaz, Ya Bapak. bagaimana sikap kita ketika ada tetangga atau saudara berakhlak jelek? Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita ketika melihat tetangga kita berakhlak jelek, maka kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi ingat, langkah yang pertama adalah langkah birifkin, dengan alon-alon, ya. Ketika tetangga kita perilakunya tidak baik, maka pelan-pelan kita mengingatkannya, ya Pak. Pelan-pelan, tidak usah pakai kekerasan, ya. Karena ada sebuah cerita begini Bapak-bapak. Dulu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini melihat ada orang tua wuduknya nggak benar Pak. Ya, wuduknya tidak benar. Akhirnya apakah langsung dicegah ini? Ternyata tidak. Langsung diingatkan? Tidak. Salah wuduk sampean? Tidak. Bagaimana caranya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain memperingatkannya? Maka salah satu dari keduanya ini, ya, ini berkata kepada siapa? Kepada orang tua yang wuduknya enggak benar itu tadi. Berkatanya bagaimana? Bapak, kakek misalnya ya, tolong sampean lihat mana wuduk kami yang paling baik di antara kami. Akhirnya mereka berwuduk dengan yang baik, ya. Ternyata bagaimana? Orang tua ini sadar, ternyata wuduk saya yang tidak benar, ya. Ternyata wuduk saya yang tidak baik. Wuduk anak-anak ini yang di situ baik. Ini sangat menyentuh, ya. Jadi tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi langkah pertama birifkin dengan alon-alon. Ini pun juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu orang-orang Madinah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu punya 2 hari raya. Namanya hari rayanya apa? Nairus dan Mahrojan. Dengan 2 hari raya ini, orang-orang Madinah berpesta-pesta berbuat kemaksiatan. Begitu datang Rasulullah, ya. Begitu datang Rasulullah SAW di Madinah, apakah 2 hari raya ini Nairus dengan Mahrojan itu dihapus, dihilangkan? Tidak. Sifatnya bagaimana? Bukan dihilangkan, tapi diganti. Diganti apa? Diganti dengan 2 hari raya juga, namanya Idul Adha dan Idul Fitri yang kita nikmati sekarang. Isinya apa? Isinya bukan kemaksiatan, tapi membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil dan bersedekah. Luar biasa dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali kita birifkin dengan alon-alon, dengan pelan-pelan, tapi jangan diem, tetap bergerak. Dan ini lebih mengena daripada kita menggunakan kekerasan, daripada langsung nuting, salah, tidak benar, neraka, kafir, musyrik, lari semuanya itu Pak, ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita ketika melihat tetangga kita akhlaknya jelek? Maka langkah kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah birifkin, dengan lemah lembut. Kalau lemah lembut sudah tidak bisa, maka barulah kita pada tingkatan-tingkatan berikutnya. Begitu ya Bapak? Terima kasih. Oke ibu-ibu, akhirnya waktulah yang membatasi kita.
Mudah-mudahan kajian kita awal hingga akhir menjadi kajian yang bermanfaat, maslahah fid din wad dunya wal akhirat. Awal hingga akhir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Hits. Baiklah pemirsa, 1 jam sudah kita lalui. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mengambil hikmah dari tausiah tersebut. Akhiri pertemuan ini, mari kita bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.